Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini tema yang akan menjadi kupasan kita adalah tentang pasar uang. Kita tahu bahwa pasar uang ini merupakan kegiatan perdagangan surat berharga ataupun efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka pendek tanpa batasan tempat. Nah, kehadiran pasar uang ini memiliki beberapa fungsi, di mana di antara fungsi-fungsi dari pasar uang ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa pasar uang berfungsi untuk mempermudah emiten dalam memperoleh bantuan dana dalam jangka waktu pendek. Pihak emiten dalam hal ini dengan hadirnya pasar uang, maka tidak perlu mengalami kesulitan dalam mencari tambahan modal ataupun investor. Karena apa? Karena dengan adanya pasar uang ini, maka akan membuat perusahaan dipertemukan dengan para pemilik modal yang memiliki dana surplus. Ini adalah fungsi yang pertama dari pasar uang. Selanjutnya, fungsi yang kedua, bahwa pasar uang juga memiliki fungsi untuk menyediakan opsi investasi low risk bagi investor. Tidak seperti pasar modal, transaksi yang terjadi di pasar uang lebih stabil dengan laba yang juga lebih pasti, di mana ini dikarenakan sistem investasinya mirip dengan hutang piutang, akan tetapi dengan janji pertambahan bunga sampai masa redemptionnya tiba. Ini adalah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu bahwa pasar uang itu juga berfungsi untuk meningkatkan laju pembangunan. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen pasar uang yang dijual ataupun diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mencari tambahan modal dari masyarakat untuk mendukung kepentingan pembangunan. Dan manakala masyarakat menanamkan modalnya di berbagai instrumen pasar uang, utamanya instrumen pasar uang milik negara, maka dalam hal ini masyarakat secara tidak langsung telah aktif dalam mendukung terselenggarakannya pembangunan.
Kemudian fungsi berikutnya dari pasar uang yaitu bahwa pasar uang kehadirannya ini dapat mencegah munculnya krisis. Pasar uang memiliki suatu kemampuan dalam mempengaruhi mobilitas keuangan dan juga kebijakan-kebijakan dalam bidang moneter. Pasar uang dalam bank sentral memiliki fungsi untuk mengendalikan kestabilan sistem perbankan. Dengan demikian, pasar uang dalam hal ini juga berfungsi untuk mencegah munculnya krisis ekonomi. Dan fungsi yang kelima dari pasar uang yaitu untuk menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Dengan adanya pasar uang, maka tentunya akan dapat mempertemukan antara pengusaha sebagai pihak yang membutuhkan modal dengan masyarakat yang berada sebagai pihak yang memiliki dana surplus. Ini semuanya merupakan fungsi dari pasar uang. Sehingga dari paparan singkat tadi kita dapat memahaminya bahwa pasar uang memiliki peran yang teramat penting dalam pertumbuhan dan proses ekonomi. Nah, selanjutnya, manakala kita berbicara tentang pasar uang ini, patut kiranya kita juga mengenal berbagai jenis transaksi yang ada di dalam pasar uang ini. Di antara beberapa transaksi yang perlu untuk kita pahami bersama, di antaranya yang pertama yaitu pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank ini merupakan salah satu transaksi yang paling sering terjadi. Perdagangan pasar uang dalam hal ini akan melibatkan berbagai lembaga perbankan di mana mereka saling meminjam ataupun meminjamkan dana antara satu bank dengan bank-bank lainnya, yang mana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kemudian jenis aktivitas yang juga terjadi di dalam pasar uang yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini adalah transaksi jual beli, utamanya jual beli valuta asing untuk ditransaksikan dengan mata uang rupiah atau sebaliknya. Ini terjadi karena investor tidak hanya datang ataupun melibatkan para investor dari dalam negeri saja, sehingga pasar valuta asing ini akan sangat membantu terjadinya proses transaksi pasar uang antar negara. Itu yang kedua. Kemudian jenis transaksi yang ketiga adalah jual beli sertifikat utang.
dalam hal jual beli sertifikat utang ini, pihak pemerintah atau bank sentral menerbitkan surat utang ataupun efek kepada bank umum untuk dibeli sebagai tambahan modal bagi bank sentral. Demikian pula sebaliknya, bank umum juga dapat menjual surat utangnya kepada bank sentral untuk memperoleh dana. Kemudian jenis transaksi ketiga yang ada di dalam pasar uang ataupun keempat, yaitu transaksi sertifikat deposito. Transaksi sertifikat deposito ini merupakan transaksi di mana pihak bank menerbitkan surat berharga untuk dibeli oleh nasabah dengan nominal tertentu. Akan tetapi sertifikat ini dapat dipindah tangankan. Ini adalah beberapa jenis transaksi yang bisa dan biasa terjadi di pasar uang. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang pasar uang ini, selain beberapa jenis transaksinya tadi, juga ada yang disebut dengan fungsi dari pasar uang, maka di dalam pasar uang itu pun terdapat beberapa instrumen yang patut untuk kita kenali bersama. Di dalam pasar uang itu ada beberapa instrumen yang memang ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pasar uang itu sendiri. Beberapa instrumen tersebut diantaranya yang pertama yaitu sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini sering digunakan dengan istilah SBI. Dalam hal ini Bank Indonesia menerbitkan surat utang dalam jangka waktu antara 1 sampai 3 bulan dengan menggunakan sistem diskonto dan imbal hasilnya itu berupa bunga. Dalam hal ini, pemodal yang berinvestasi dalam instrumen SBI ini tidak hanya mendapatkan profit semata, akan tetapi para investor tadi juga telah membantu Bank Indonesia dalam mengontrol nilai rupiah agar tetap stabil. Ini karena dengan adanya penjualan sertifikat Bank Indonesia ini, maka akan mengakibatkan peredaran uang menjadi menurun. Ini instrumen yang pertama, SBI. Kemudian instrumen yang kedua yang ada di dalam pasar uang adalah instrumen pasar uang syariah. Di dalam pasar uang syariah ada cukup banyak opsi, diantaranya adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah atau lebih sering digunakan dengan istilah SBIS. Kemudian ada juga instrumen yang disebut dengan repurchase agreement ataupun repo. Ada juga opsi yang berbentuk surat berharga syariah negara atau SBSN.
SBSN. Atau ada juga yang disebut dengan instrumen pasar uang antar bank syariah atau istilahnya PUAS dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, instrumen di dalam pasar uang yaitu surat berharga pasar uang SBPU. Ini seringkali masyarakat awam sering terbalik menggunakan istilah SPBU, padahal sejatinya adalah SBPU, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ataupun SBPU ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan ataupun tanda tangan nasabah. Proses penerbitan instrumen ini melibatkan Bank Indonesia, bank umum ataupun lembaga keuangan lainnya yang merupakan dan menerapkan sistem diskonto. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu bankers acceptance. Bankers acceptance ini adalah instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri, seperti aktivitas ekspor maupun aktivitas impor. Bentuk dari bankers acceptance ini menyerupai wesel berjangka yang dilegalkan dengan cap accepted. Ini adalah bankers acceptance. Kemudian ada lagi instrumen yang disebut dengan call money. Call money ini adalah instrumen pasar uang yang memiliki fungsi untuk mengalihkan secara sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Jatuh tempo dari call money ini biasanya hanya 7 hari saja. Kemudian ada lagi instrumen di dalam pasar uang yang disebut dengan commercial paper. Commercial paper ini adalah perdagangan inventaris ataupun biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek, yang mana ini dapat dimanfaatkan sebagai opsi bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Lantas instrumen berikutnya yang ada di dalam pasar uang yaitu sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan dapat dipindah tangankan. Instrumen sertifikat deposito ini mudah untuk diperjualbelikan karena surat atas tunjuk. Dan instrumen yang terakhir dari pasar uang yaitu treasury bills, di mana treasury bills ini sering digunakan dengan istilah yang lebih singkat yaitu T-bills. Treasury bills ini adalah instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat
dalam jangka waktu pendek. Untuk treasury bills ini sering juga disebut dengan istilah surat obligasi pemerintah. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pasar uang ini. Mudah-mudahan pembahasan yang teramat singkat ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan kita di dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.